Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita beribadah di minggu yang pertama dan sebentar juga ada perjamuan kudus. Saya percaya kita semua pasti diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu, pemeliharaanmu, kasih setia-Mu buat kami semua. Sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami akui karena perlindungan Tuhan buat kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hari ini kami siapkan hati kami dimanapun kami berada. Kami mohon Roh Kudus mengurapi kami semua. Sehingga ibadah kami hari ini memberkati kami. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Mari nyanyikan pujian ini buat Tuhan. Nyatakan jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Mari musik menyembah Tuhan. Amin Tuhan. Kami bersyukur ya Aba Bapa. Kasih setiamu, pemeliharaanmu, penyertaanmu sempurna bagi kami. Engkau penolong kami, Engkau pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Bapa.
Oh, ralaba syakara laba laba laba. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik, amat baik Tuhan. Sebab itu kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Mari sekali lagi bersyukur buat Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu Yesus, penolongku, Allahku. Tiada yang sepertimu. Haleluya, tiada yang sepertimu Tuhan. Penolong, pengharapan kami, Yesus Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu berlimpah, kasih setiamu, ya Tuhan, kebaikan-Mu Bapa, ya Yesusku, sembah bagi-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan. Bapak Ibu saya ajak, dimanapun kita berada, mari angkat tangan sembah Tuhan. Dia hadir bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Sebab rohnya tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Mari sembah Dia. Yesus layak disembah. Glory bagi-Mu Tuhan. Hosana bagi-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya Engkau yang layak, Engkau yang layak, layak disembah. Yesus Tuhan, umat-Mu menyembah-Mu, bersyukur buat kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Kami percaya, sebab itu kami menyembah Yesus satu-satunya Tuhan, Allah yang hidup.
yang berkuasa selamanya. Kami sujud menyembah-Mu. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sekali lagi dalam buat Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang dia. Sesuatu terjadi, sesuatu pemulihan terjadi, pemulihan kesembuhan kesembuhan sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, saat kami di altar-Mu, kami di hadapan-Mu sujud menyembah-Mu, sesuatu terjadi bagi kami. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah diberikan kekuatan, dipulihkan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya saat kami di hadirat-Mu, kami sujud menyembah-Mu di altar-Mu ya Tuhan. Maka hal-hal yang baru kami terjadi dalam hidup kami. Kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami diangkat kembali. Bahkan setiap kami percaya kami mengalami sesuatu yang baru. Roh kami dibangkitkan kembali ya Tuhan.
Terima kasih banyak Bapa. Segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi namamu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat kami bersyukur buat Tuhan, sesuatu terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, memuji Tuhan, dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Amin. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selama, sebab Dia baik. Haleluya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal. Amin. Kasih sekali lagi. Haleluya. Kasih setianya kekal selamanya. Selamanya, selama-lamanya. Katakan amin. Sebab Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang dahsyat. Kami mau ceritakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau maha besar. Mari sama-sama tepuk tangan. Sebab Tuhan maha besar. Haleluya. Tuhan maha besar dan puji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancur. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar, dipuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Amin. Kami mau ceritakan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Yes, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Nyanyikan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari
Kuasanya dahsyat, katakan. Kuasanya 5 kali. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Sekali lagi. Dahsyat, dahsyat, menghancurkan musuh. Haleluya. Katakan amin. Shalom saudara, kompetisi. Ya, itu adalah hal yang dituntut oleh sekolah dan pekerjaan supaya kita bisa diakui dan terus eksis. Tidak heran kalau seseorang dapat menggunakan segala cara untuk dapat memenangkan kompetisi tersebut. Dari flexing skill sampai koneksi orang dalam. Tapi sebenarnya apakah kita sebagai insan Pentakosta menggunakan cara yang sama dengan orang dunia? Kita akan temukan jawabannya dalam Voice of Pentecost kali ini. Cara orang Israel menang dalam setiap peperangan dapat kita adaptasi sebagai suatu pola. Tuhan melarang raja-raja Israel untuk memelihara banyak kuda supaya memperkuat pertahanan mereka. Padahal waktu itu bangsa lain seperti Mesir menggunakan jumlah serta kemegahan kuda serta kereta mereka untuk dapat memenangkan perang. Lalu bagaimana bangsa Israel untuk menang perang pada waktu itu? Setidaknya ada 2 prinsip penting yang menjadi rahasia kemenangan bangsa Israel. Prinsip yang pertama, mereka diminta untuk hidup takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan ketetapan yang telah diberikan Tuhan melalui hukum Taurat. Bukan kuda atau kereta perang yang membuat mereka menang perang, tapi apakah bangsa Israel sedang hidup takut akan Tuhan atau tidak. Sikap takut akan Tuhan inilah yang akan menjadi bukti bahwa bangsa Israel menaruh kepercayaan penuh kepada Allah, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Prinsip yang kedua adalah Tuhan memberikan kemenangan kepada seseorang atau bangsa yang terikat perjanjian dengannya. Tanda perjanjian Tuhan kepada seseorang biasa disahkan dengan penumpangan tangan atau penuangan minyak urapan. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayat ini mengajarkan bahwa kemenangan tidak diberikan kepada semua orang, karena kemenangan adalah pemberian Allah kepada orang-orang pilihannya. Ketika Tuhan berperang ganti kita orang yang diurapinya, maka kemenangan sudah pasti kita raih bersama dengan Dia. Kita sebagai insan Pentakosta perlu memiliki beberapa aspek atau gaya hidup untuk menjalani kehidupan yang adalah medan peperangan. Yang pertama, hidup sebagai pribadi yang diurapi. Waktu seseorang lahir baru, Roh Kudus memeteraikan perjanjian rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan terus berkarya dengan pengalaman baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, sehingga ada urapan dan kuasa bagi kita untuk menyelesaikan amanat agung. Pengurapan inilah yang membuat kita berjalan dari kemenangan demi kemenangan. Tapi bagaimana caranya? Pengurapan itu yang akan mengajar kita mengerjakan hal-hal sulit, menuntun untuk mengambil keputusan tepat, dan menolong untuk menerobos tantangan dalam menjalankan panggilannya. Tapi kita perlu menjaga pengurapan dengan hidup intim dan takut akan Allah. Karena kedua hal tersebut akan membuat urapan selalu baru setiap pagi dan menjadi persediaan minyak di dalam buli-buli kita. Jadi, kehintiman dan hidup kudus adalah sikap yang kita butuhkan untuk memperoleh hidup yang berkemenangan. Yang kedua, hidup senantiasa mengandalkan Tuhan. Mazmur 20 ayat 8 menulis bahwa saat orang lain memegahkan kereta dan kuda, tetapi umat yang diurapi Tuhan lebih memilih untuk bergantung kepada Tuhan yang menjadi sumber kemenangannya. Di saat orang lain mengandalkan hal-hal di luar Tuhan seperti pengalaman kerja, fasilitas, atau bahkan orang dalam, disitulah saatnya anak Tuhan untuk memilih mengandalkan Tuhan. Karena menggunakan jalan pintas untuk memenangkan kompetisi bukanlah kecerminan dari sikap mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh berhenti belajar dan mengembangkan diri. Meningkatkan keahlian dan keterampilan adalah keharusan bagi kita insan Pentakosta. Memiliki teman dan relasi yang positif akan menambah wawasan kita. Saat kita mengandalkan Tuhan untuk mengupgrade diri, disitulah Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat untuk mendukung panggilannya di dalam hidup kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang diurapi tapi masih mengalami kekalahan? Ada anak Tuhan tapi tetap kalah tender atau gagal dipromosikan di kantornya. Apakah itu karena dosa atau Tuhan sengaja memberikan kekalahan bagi mereka? Jawabannya adalah kesuksesan dan prestasi tidak ditentukan dari standar dunia.
Tuhan bisa mengizinkan kita untuk mengalami kekalahan karena untuk menerima sesuatu yang lebih baik atau untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang merugikan di kemudian hari. Contohnya adalah Tuhan Yesus. Ia disalibkan dan terlihat tidak berdaya dan seperti kalah dalam perlombaan dunia. Yesus seperti kalah di hadapan orang Farisi, orang Romawi, bahkan iblis. Tapi yang dunia tidak tahu adalah Yesus justru menang dari rintangan yang ada untuk menyelesaikan panggilannya di bumi. Yesus menang melawan ketakutan, intimidasi, pencobaan. Dan yang pasti, Tuhan Yesus menang atas maut. Kemenangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi yang paling utama adalah kemenangan untuk seluruh umat manusia dari belenggu dosa. Allah pasti memberikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Tapi kita harus melihat dari kacamata Allah untuk memandang dan memaknai kemenangan itu. Jadi jawaban untuk pertanyaan di awal tadi adalah, kita insan Pentakosta yang diurapi Tuhan harus memiliki cara hidup yang berbeda dari orang dunia. Terutama dalam cara kita memandang dan meraih kemenangan. Orang dunia bisa menggunakan cara-cara yang salah untuk meraih kemenangan. Tetapi kita memiliki cara sendiri untuk meraih kemenangan yang diberikan Tuhan. Marilah kita memiliki keintiman yang berkualitas dengan Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Inilah yang membawa kita hidup dalam pengurapan untuk meraih kemenangan dari Tuhan. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya
sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara saya tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budi dan kekuatan kita. Yang setuju katakan amin. Mari saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap memuliakan Tuhan, dan saya percaya kita semua perlu Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama naik kepada Tuhan, sekali lagi menyembah Tuhan. Ku perlu Tuhan sepanjang hidupku. Ku perlu Tuhan setiap hari. Di senang dan susah, ku perlu Dia, ku perlu Tuhan selamanya. Ku perlu Tuhan sepanjang hidupku. Ku perlu Tuhan setiap hari. Di senang dan susah, ku perlu Dia, ku perlu Tuhan selamanya. Kita semua perlu Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, boleh kita buka tangan kita sejenak di hadapan Tuhan. Di dalam ibadah ini, biarlah kita semua menyanyikan nyanyian-nyanyian doa buat Tuhan. Bahwa Tuhan, aku memerlukan-Mu sepanjang hidupku ya Tuhan. Aku perlu Roh Kudus. Ini kami pagi ini, bahkan hari ini kami beribadah kepadamu. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat suara sama-sama. Terima kasih. Kami perlu Engkau Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu. Besarkan nama-Mu Tuhan sampai selamanya. Mari nyanyi sama-sama. Ku perlu Tuhan sepanjang hidupku. Ku perlu Tuhan setiap hari.
senang dan susah, ku perlu Dia, ku perlu Tuhan selamanya, ku perlu Tuhan selamanya, ku perlu Tuhan selamanya. Haleluya. Mari buka tangan di hadapan Tuhan. Boleh hari ini angkat suara sama-sama, mari sembah Tuhan. Tuhan Yesus layak disembah. Yesus layak dipuji, dimuliakan selamanya Tuhan, sampai selamanya. Tuhanku, Rajaku, kekasih hatiku, kami sembah. Oh, mari angkat suara sama-sama. Naik, mari sembah Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada di hadapan-Mu, itu karena anugerah kasih karunia ya Tuhan. Yesus, Allah yang hidup selamanya, selamanya. Kami puji nama-Mu Tuhan. Mari dengan besar hati pagi ini, mari kita naik menghadap tahta kudus Tuhan. Kekudusan-Mu Tuhan melingkupi kami, memenuhi tempat kami beribadah kepadamu ya Tuhan. Glory, glory, glory bagi-Mu Tuhan. Hosana bagi-Mu Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Dan mari Tuhan, kami memulai minggu yang baru, memulai Tuhan bulan ini bersama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan sudah memimpin, melewati bersama dengan kami dan memimpin kami Tuhan di bulan Januari. Dan hari ini Tuhan kembali kami beribadah kepadamu. Kami percaya hari ini Tuhan pasti memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu dulu, sekarang, sampai selamanya. Mari Roh Kudus tolong kami, pimpin kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu, menyimpan firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan menjadi pelaku firman-Mu seumur hidup kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan pesan-Mu hari ini. Berkenanlah Tuhan. Dan kami percaya mujizat masih ada. Bilang sama-sama dengan saya, mujizat masih ada. Bagiku, bagi keluargaku, bagi pekerjaanku, bagi pelayananku, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama yang setuju mari kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari ini waktu kita memuji Tuhan, waktu kita sembah namanya, waktu kita bersekutu dengan Roh Kudus dan firman, di dalam ibadah kita hari ini Tuhan hadir. Tuhan ada dan mau memberkati kita semuanya. Yang setuju katakan haleluya.
Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus hari ini, seperti biasanya minggu pertama dari GPI Emerald CK4 Gading Nias Kelapa Gading, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan mari biarlah firman Tuhan ini akan menuntun kita, memimpin saudara dan saya. Mari sama-sama kita buka di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Saya bacakan buat saudara. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Saya ulangi sekali lagi. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Ya. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau saya bisa beri judul khotbah ini untuk menuntun kita melalui ayat firman ini adalah dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Saya ulang, dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat bahwa hukum Tuhan, hukum Allah, Tuhan beritahu buat Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam seluruh Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Begitu saudara percaya dan saya percaya kepada Tuhan, kita mempunyai satu hukum yang namanya hukum Allah. Hukum itu ditulis oleh Allah sendiri. Itu yang menjadi pegangan Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya. Saudara, saya percaya hukum Allah atau perintah Tuhan itu akan menuntun saudara dan saya. Karena di dunia ini ada banyak sekali godaan, ada banyak sekali kejahatan, ada banyak hal-hal negatif yang akan mendatangkan dosa buat saudara dan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan baik-baik. Hukum Allah atau perintah Tuhan atau hukum Tuhan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Yang setuju katakan aku percaya. Haleluya. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 berkata bahwa dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Saudara, kalau kita lihat dari manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Bagaimana mereka bisa melanggar hukum Tuhan. Ya. Tuhan berikan semua yang terbaik, terindah. Apa yang mereka butuhkan itu ada di dalam Taman Eden. Tuhan siapkan buat mereka. Tetapi kelicikan iblis setan. Ya. Godaan setan, godaan iblis yang mempengaruhi Adam dan Hawa. Sehingga mereka jatuh dalam dosa. Saudaraku, waktu mereka jatuh dalam dosa, ada banyak hal yang mereka lakukan. Dan saya percaya melalui pelanggaran hukum Allah ini, ya, mereka bisa mengenal diri mereka sendiri. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 9 dan ayat 10, mari kita lihat akibat dari orang melanggar hukum Allah. Akibat atau apa yang mereka terima waktu mereka melanggar hukum Tuhan. Ini manusia pertama. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, ini akan menjadi catatan penting, ya, menjadi hal yang dapat kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Lihat ayat 9 dia bilang begini, Kejadian pasal 3 ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saudara, Tuhan datang kepada mereka berdua, kepada manusia pertama Adam dan Hawa. Tuhan cari mereka waktu mereka jatuh dalam dosa. Ya. Sebelum jatuh dalam dosa, ketemunya dengan Adam dan Hawa manusia pertama di mana saja bisa ketemu. Sore bisa ketemu, pagi ketemu, siang ketemu. Waktu belum jatuh dalam dosa. Tetapi lihat, waktu mereka jatuh dalam dosa, Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tuhan cari mereka. Nah, ayat 10 dia bilang begini. Ia menjawab, ya, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saudara lihat, manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Pertama kali yang mereka lakukan waktu Tuhan bertanya, di manakah engkau Adam dan Hawa? Mereka bilang begini, kami bersembunyi sebab kami takut engkau ada di taman ini. Bapak Ibu Saudara,
Dosa pertama yang lahir, ya, akibat dosa pertama yang lahir adalah waktu mereka berdosa, mereka bersembunyi dari Allah, ya. Mereka tidak mau ketemu sama Tuhan. Mereka sembunyi dari Tuhan. Saudara, bukankah itu hari-hari ini banyak terjadi, ya? Dosa ini sepertinya merupakan dosa warisan daripada Adam dan Hawa. Begitu manusia hari-hari ini jatuh dalam dosa, begitu orang-orang jatuh dalam dosa, yang pertama dia bersembunyi dari Tuhan. Dia tidak mau ke gereja lagi. Dia tidak mau baca Alkitab lagi. Saudara, dia takut ketemu dengan Tuhan. Dia takut berdoa, takut memuji, menyembah. Dia bersembunyi jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat, ya, kehidupan Adam dan Hawa ini. Kita belajar dari ini. Saudara, Alkitab berkata, jangan sembunyi dosa. Dosa yang disembunyikan adalah dosa yang sangat berbahaya. Baik bagi kehidupan hari ini maupun kehidupan yang akan datang. Saudara, sekalipun hari ini mungkin kita salah, mungkin kita jatuh. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, jangan ulangi hal yang sama. Tidak perlu kita bersembunyi dari Tuhan. Tidak perlu kita takut untuk datang kepada Tuhan. Akuilah di hadapan Tuhan. Dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui. Setuju, katakan, aku mau Tuhan. Dosa yang diakui adalah dosa yang diampuni. Mari kita akui, ya, sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi lagi? Yang kedua yang terjadi waktu manusia pertama jatuh dalam dosa. Yang kedua di dalam Kejadian pasal 3 ayat 12 dan ayat 13. Saya bacakan, Bu Saudara. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Saudara, yang kedua ini yang terjadi adalah saling menyalahkan. Waktu Tuhan tanya Adam, kenapa engkau makan buah itu? Dia salahkan Hawa, dia salahkan istrinya, saling menyalahkan. Ayat yang ke-13 coba kita lihat. Ayat 13 dibilang begini, kemudian berfirmanlah Tuhan juga kepada perempuan itu, kepada Hawa. Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan buah itu. Adam menyalahkan Hawa, suami menyalahkan istri. Lalu waktu Tuhan tanya kepada Hawa, Hawa bilang begini, ular itu yang memperdayakan saya sehingga saya makan. Hawa menyalahkan ular. Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang terjadi waktu orang jatuh dalam dosa. Waktu manusia pertama jatuh dalam dosa, mereka saling menyalahkan. Bukankah itu terjadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara? Bukan cuma orang sembunyi dari Tuhan. Bukan cuma orang tidak mau baca Alkitab lagi. Bukan cuma dia tidak mau ke gereja lagi karena dia jatuh dalam dosa. Tetapi yang kedua, dia saling menyalahkan. Saudara, ini jangan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Apalagi suami istri. Jangan saling menyalahkan. Mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Saudaraku, keterbukaan di hadapan Tuhan itu awal dari Tuhan pulihkan saudara dan saya. Saudaraku, jangan biasakan saling menyalahkan. Lebih baik mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Setuju, katakan amin. Yang mau mendoakan satu dengan yang lain, katakan aku mau. Aku percaya. Tidak ada gunanya saling menyalahkan. Itu perbuatan iblis. Itu rencana setan iblis untuk menghancurkan hidup kita. Kalau hari ini kita terjebak dengan saling menyalahkan, minta ampun sama Tuhan. Bilang, Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Aku mau mendoakan. Aku mau saling mendoakan, berbuat baik. Saudara, lalu yang ketiga, apa yang terjadi waktu manusia pertama ini jatuh dalam dosa? Dan ini sering terjadi saat ini. Di dalam Kejadian 3 ayat 16 dan 17. Lihat. Kejadian 3 ayat 16 dan 17 dikatakan begini. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Ini kepada Hawa. Ya. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi terhadap suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Saudara, yang ketiga ini Alkitab tulis, ya. Susah payah Hawa akan melahirkan, mengandung dan melahirkan anak. Bapak Ibu Saudara,
Ini akibat dari jatuh dalam dosa. Bukankah sekarang Bapak Ibu Saudara perhatikan banyak sekali ya orang, kalau kita perhatikan ada suami istri yang tidak punya anak, Saudara, ya, alias tidak melahirkan. Tapi ada juga Bapak Saudara melahirkan tapi banyak dengan kesakitan, ya. Kita bayar mahal di rumah sakit, belum lagi waktu melahirkan juga menderita, Bapak Ibu Saudara, ya. Saya dulu waktu istri saya melahirkan, saya melihat sangat-sangat penderitaan, ya, menderita, susah payah melahirkan. Tapi puji Tuhan, ya, Tuhan selalu berikan kekuatan. Nah, mari lihat ayat yang selanjutnya, ayat 17, dia bilang begini, ayat 17, tadi bagi Hawa, tapi bagi Adam apa yang terjadi? Lalu firman-Nya kepada manusia itu, kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon itu yang telah ku perintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah, Bapak Ibu Saudara lihat, waktu Adam jatuh dalam dosa, Tuhan mengutuki tanah. Saudara, manusia tidak dikutuki oleh Tuhan, tetapi ularlah yang dikutuki oleh Tuhan. Nanti kalau saudara baca ayat selanjutnya, ular yang dikutuki oleh Tuhan. Waktu Adam jatuh dalam dosa, tanah dikutuki. Makanya dibilang, engkau akan bersusah payah mencari rezekimu dari tanah itu. Bapak Ibu, saudara, mari kita perhatikan baik-baik. Akibat kejatuhan manusia pertama Adam dan Hawa, yang menjadi peringatan buat kita bahwa hidupnya penuh dengan susah payah, mesti kerja keras, ya, pergi pagi pulang petang, ya, pergi petang pulang pagi, kerja keras. Kenapa? Karena ada satu hal yang di atas. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, susah payah itu di dalam Tuhan, Tuhan pasti memberikan kelegaan. Waktu kita kembali kepada Tuhan, waktu kita menjauh dari dosa, waktu kita tidak berbuat dosa, saya percaya Tuhan akan angkat susah payah itu. Dan puji nama Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup. Setuju katakan amin? Darah Yesus yang tertumpah di kayu salib itu turun membasuhi tanah, ya, memberkati tanah tempat saudara ada, memberkati pekerjaan, memberkati usaha saudara. Yang paling penting Bapak Saudara, kita harus jaga supaya jangan kita masuk di dalam perbuatan iblis tadi, perbuatan setan yang akan membuat kita masuk dalam dosa. Haleluya. Saudara, lalu yang keempat, lihat Roma pasal 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23. Ini masih berbicara tentang upah dosa, ya. Roma pasal 6 ayat 23, saya bacakan Bu Saudara, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus yang mati di kayu salib sudah menanggung semua dosa Bapak Ibu Saudara saya. Sudah menanggung kutuk itu. Oleh sebab itu hari ini Bapak Saudara ambil keputusan supaya jangan kita hidup lagi di dalam dosa. Sebab Alkitab bilang jelas upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah sakit penyakit. Upah dosa ialah kebangkrutan. Upah dosa ialah mati di dalam kerajaan neraka yang kekal. Saudara, mari kita perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali tentang dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Yang pertama, waktu orang jatuh dalam dosa, dia pasti bersembunyi dari Tuhan. Dia pasti takut ketemu Tuhan. Yang kedua, kalau orang jatuh dalam dosa, pasti dia saling menyalahkan. Ya. Mari kita renungkan, apakah kita ada di sini? Apakah kita sedang bersembunyi atau kita sedang saling menyalahkan? Dosa akibat yang ketiga, hidupnya susah sekali. Dari pertama sampai akhir hidupnya susah payah. Ya. Memang Alkitab bilang kita harus bekerja, kita harus berusaha, kita harus melayani. Tetapi kita tidak berusaha bekerja seperti orang-orang yang ada di dalam dosa. Jatuh bangun, masuk penjara. Setelah masuk penjara, membunuh, macam-macam Bapak Saudara. Tapi dengar baik-baik
Begitu saudara dan saya perhatikan hidup kita. Begitu kita kembali kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Setuju, katakan amin. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, upah dosa ialah maut. Ambil keputusan hari ini supaya kita jangan ada di empat ini. Ya, pelanggaran hukum Allah ini. Kita berbalik kepada Tuhan. Kita terima kasih karunia Tuhan. Kita terima anugerah dari Tuhan. Yang mau katakan, saya percaya, saya mau. Katakan haleluya, amin, amin, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat terakhir itu 1 Yohanes 3 ayat 8. Coba lihat ayat terakhir, 1 Yohanes 3 ayat 8. Dia bilang begini, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Wah, jelas sekali ya. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Saudara, Tuhan Yesus sudah membinasakan perbuatan iblis. Melalui apa? Melalui kayu salib. Melalui dia disalib di kayu salib dan mati dikuburkan, bangkit dan naik ke sorga. Itu tanda iblis sudah dikalahkan. Perbuatan iblis sudah dikalahkan. Saudara dan saya lebih dari pemenang. Bilang kanan kiri, engkau lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita semua lebih dari pemenang. Sebab kita punya Tuhan yang hebat. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama mari katakan amin, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua mengucap syukur. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, tolonglah kami. Kami mau masuk di dalam perjamuan kudus hari ini. Kami mau bertobat sungguh-sungguh. Kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang salah, yang jahat. Dan kami mau masuk hari ini di dalam perjamuan kudus. Tubuh dan darah Kristus yang akan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik buat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih, katakan Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan masuk Tuhan di dalam perjamuan kudus. Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan, Engkau memberkati kami. Tuhan, ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Kejahatan, kesombongan kami ya Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Kami akui semua di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mulia, Engkau kudus Tuhan, Engkau suci. Mari Bapak Ibu Saudara berdoa. Masing-masing berdoa dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Minta Tuhan memberkati roti dan anggur. Minta Tuhan mengampuni akan segala dosa-dosa kita. Mari berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami buka hati kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Dan saya percaya firman Tuhan akan menuntun kita dalam perjamuan kudus. Mari angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Ya, siapkan roti dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan memberkati roti dan anggur ini. Dan saya percaya waktu kita masuk dalam perjamuan kudus, berkat Tuhan yang turun dari tubuh dan darah Kristus akan memberkati kita hari ini. Bapa, kami percaya hari ini Engkau memberkati kami. Engkau sudah menguduskan roti dan anggur ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. 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 Mari angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah perjanjian dan persekutuan di dalam darah Kristus Tuhan? Haleluya. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, ralaba syakata karalaba ya ralaba. Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan syukur dan terima kasih buat Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Melalui tubuh dan darah-Mu kami sudah disembuhkan hari ini Tuhan. Melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami percaya kami diselamatkan. Kami dibangkitkan kembali waktu Engkau datang pada kali yang kedua Tuhan. Melalui tubuh dan darah-Mu kami menang Tuhan. Kami lebih dari pemenang. Terima kasih, bilang Tuhan terima kasih. Mari yang sudah disembuhkan, katakan Tuhan terima kasih Engkau sudah menyembuhkan aku. Pulihkan yang mendapatkan pekerjaan, yang sudah berhasil beruntung. Mari Tuhan, katakan Tuhan Yesus terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, kekal sampai selamanya. Engkau memberkati kami semua Tuhan yang beribadah hari ini. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami berdoa Tuhan hari ini, bawa gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan Ibu Hermin serta keluarga besar.
Pak Weliar Kauntu dan Ibu Molin dan keluarga besar, Pak Edi, Ibu Oli, anak-anak dan semua pengerja yang ada di GB Emerald CK4 Kelapa Gading Nias Residen ini Tuhan. Kami berdoa bahwa pemerintahan bangsa kami Pak Jokowi, Tuhan berkati pemerintahan bangsa kami. Dan kami percaya hari ini juga waktu kami memberi persembahan, waktu kami mengembalikan milik Tuhan 1/10 bahagian Tuhan. Kami percaya Tuhan bubuhkan berkat di atas persembahan kami. Janji Tuhan digenapi, Tuhan memberkati kami 100 kali lipat. Bahkan tingkap-tingkap langit dibukakan buat kami Tuhan. Persembahan umum, persembahan syukur Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati persembahan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji namamu. Dan sebelum kami tinggalkan tempat ini, sebelum kami selesai ibadah, kami mau terima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu, melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai kita semuanya sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang terima berkat sama-sama katakan amin. Shalom.